Selamat pagi, smart people yang ada di Zoom maupun di Instagram. Selamat datang lagi di salah satu program dari Habis Sekuritas Indonesia, yaitu Morning Topic atau biasa yang kita singkat MSP. Senang sekali saya bertemu lagi dengan smart people semua. Perkenalkan, nama saya Ilham. Sebagai technical analyst di Habis Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga pastinya topik hari ini. Biar saya tahu apakah semua people sudah pada siap, ketik bullish di kolom chat sekarang sambil saya share materinya. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini ya, khususnya buat para wanita-wanita Indonesia ya, para ibu-ibu ya yang merayakan Hari Kartini. Dan ya, ibu mencerminkan seorang pejuang juga, tidak hanya di kantor ya maupun di rumah. Jadi kita sebagai laki-laki khususnya harus bisa menyupport dan menyayangi pasangan ya, bisa menyayangi teman, pasangan sendiri dan sebagainya macamnya. Terus maju ibu-ibu ya, terus berkembang dan insya Allah bisa terus profit ya. Oke, kita akan bahas untuk materinya. Ada bocoran sedikit, kira-kira apa ini bocorannya? Ya, semua people, RHB ya, ada sedikit kejutan nih, itu promo margin 7,7%. Manfaatkan sekarang mumpung rentang market masih lapang ya. Kita tahu beberapa hari terakhir nampaknya market belum kemana-mana, tapi sebenarnya kata belum kemana-mana itu bisa dimanfaatkan kita untuk mencari saham yang berpotensi. Apalagi kalau smart people memanfaatkan promo margin dari RHB Sekuritas Indonesia. Bagaimana caranya Mas Ilham? Ayo, langsung hubungi ke sales masing-masing. Saya mau memanfaatkan nih untuk promo margin 7,7%-nya. Baik, Smart People, kalau kita lihat kemarin pertumbuhan komoditas, transaksi asing dan juga sektor, emas mengalami koreksi sebesar 0,24% ke 4.820 per troy ounce. Emas per gramnya terkoreksi sebesar 0,35% ke 2.663.176 gram. Ada silver yang mengalami koreksi sebesar 2,2% ke 80. Brent mengalami pertumbuhan sebesar 1,83% ke 90,1 per barel. Gandum mengalami pertumbuhan sebesar 1,36% ke 604. Nikel mengalami pertumbuhan sebesar 1,56% ke 18.243. CPO mengalami pertumbuhan sebesar 1,08% ke 4.498. Transaksi asingnya kemarin ada net foreign, oh ini net foreign buy maksudnya bukan bull ya. Ini sebesar 124,49 miliar. Untuk di sisi net buy-nya ini ada saham Brand sebesar 269,7 miliar. Telkom sebesar 138,4 miliar, BRMS sebesar 135,7 miliar. Tadi saya lihat di kolom chat nampaknya ada yang nanya soal BRMS, nanti akan kita bahas. Net sale BBRI sebesar 141,4 miliar, Bull sebesar 68,3 miliar, Adero sebesar 51,7 miliar. Kalau di net sale paling atas BBRI, sebenarnya net buy-nya ada urutan keempat kelima itu saham BBCA. Untuk indeks sektoralnya kemarin nampaknya terkoreksi semuanya. Ini yang paling minim nih, infrastruktur sebesar 0,22% ya terkoreksinya. Kemudian basic material sebesar 0,61% dan industrial sebesar 0,64%. Kita akan lihat untuk secara USD IDR-nya langsung ya, semua people. Nah, ini rupiah mengalami pelemahan ya. Hari Senin kemarin ini stagnan ya, 0 persenan. Cuman hari Jumatnya mengalami pelemahan sebesar 0,27%. Saya penasaran sih kalau misalnya rupiah tuh sekitar resistennya tuh berada di ini kan sudah tercapai tembus 161,8. Saya mau lihat next potensialnya ke 17.222. Semoga tidak lanjut mengalami pelemahan ya untuk USD IDR untuk rupiah sendiri. Nah, bagaimana dengan IHSG? Oke, sebentar saya akan lihat sedikit ya di bawah ini ada
market Asia Pasifik dibuka mix ya, ada yang hijau, ada yang merah juga. Ya hopefully IHSG kedapatan yang hijaunya ya. Nah, IHSG bagaimana kemarin? Jadi kemarin terkoreksi ya sebesar 0,52%. Perlu diperhatikan secara teknikal ya. Untuk ISG ada gap di area 7.526. Nah, kalau saya menilai masih ada potensi koreksi terbatas di area 7.526. Apabila terjadi koreksi dan ada indikasi kenaikan di area 7.526, small people bisa mencari saham-saham yang berpotensi untuk memanfaatkan ya koreksi tersebut. Oke, kita akan ulas pilihan saham kemarin dari Mas Fala dan hari ini juga. Ini untuk Archie untuk dari Mas Falah kemarin entry buy-nya di 1560. Ini ada dua strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama buy on support ya di 1560. Yang kedua HK untuk saham Archie selama masih berada di 1560, di atas 1560 masih ada potensi upside. PP dari Mas Falah kemarin terdekatnya di 1675. Jadi bagi semua people yang sudah punya saham Archie bisa di hold terlebih dahulu, sedikit konservatif bisa di 1560 entry buy-nya, dan kalau misalnya moderate atau agresif bisa HK selama berada di atas 1560. Nextnya saham WiFi. Saham WiFi ini entry buy-nya di 2440. Jadi bagi semua people yang kemarin sudah beli nampaknya sedang floating profit ya karena berada di atas 2440, tutup di 2480. TP pertamanya atau TP terdekat dari Mas Fala di 2650. Nextnya untuk saham brand entry buy-nya di 6.400 bagi semua people yang kemarin beli di area low-nya, yang mana area low-nya itu 6.350, P terdekatnya di 7.200 untuk saham brand. Nah, hari ini ada INKP BRMS DSSA ya. Wah, DSSA mas, bukannya harganya mahal, sudah stock split ya, semua people ya. Untuk INKP ini kalau saya nilai yang pertama Fibonacci-nya di 50% ya berada di atas itu atau di area tersebut ya. Low-nya atau weak-nya buntutnya ini memantul di area 61,8%, 9.825. Entry buy yang cukup optimal di 9925 yang mana merupakan Fibonacci 50% dan klasik supportnya di 9925. TP terdekatnya di 10.500, TP keduanya di 11.075. Untuk INKP selain saham, small people juga bisa explore trading waran terstruktur. Caranya bagaimana? Ya, untuk tickernya INKP DR ya, kode dari Sekuritas RAB Indonesia. Dan habis itu serinya mungkin CK atau CN dan sebagainya macamnya. Untuk lengkapnya, explore lengkapnya di waranindonesia.co.id. Next ya, untuk BRMS nih, ada net buy-nya, area entry yang optimal. Ini berada di 880. Ini ada dua strategi yang bisa dilakukan. Sedikit konservatif. Ini di 880, tapi kalau misalnya mau HK, apakah bisa? Jawabannya bisa. HK di 905, TP terdekatnya di 960, TP 2-nya di 1020 dengan potensi upside sekitar 15,9%-an. Kalau untuk HK, stop loss-nya yang terdekatnya di bawah 880 ya, jangan terlalu bawah di area 820. Untuk stop loss di area 820, if small people entry-nya di area 880. Next ya untuk DSSA, ini DSSA sedang menguji MA60-nya, entry buy yang cukup optimal, ini di 3.170, yang mana area ini dekat sekali dengan MA10-nya untuk DSSA. Selama masih berada di atas 3170, untuk saham DSSA masih bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dalam jangka pendek. Target profit terdekatnya di 3430 dan TP keduanya di 3550 untuk DSSA. Oke, baik semua people. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Oke, yang pertama BRPT SMA Toba dari Pak Dedi. BRPT. BRPT sendiri, sorry. Eh, kok gini ya? Oke, BNPT sendiri ini kemarin terkoreksi mendekati MA10-nya dan juga MA60, tapi MA10 terhadap MA60-nya sudah crossing, cuma crossingnya tipis, tapi sayangnya volumenya merah ya.
Saya menilai masih ada potensi koreksi at least ke 2010. 2010 ini yang moderate ya. Kalau sedikit konservatifnya sih agak sedikit bawah ya di 1755. Jadi untuk saham BRPT kalau ada indikasi kenaikan di 2010 bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan ya 35% itu cukup lumayan lah ya. Target terdekatnya sih di 2480, tapi kalau di area sini udah 35%, kalau small people cukup ya ya udah direalisasikan terlebih dahulu juga oke-oke aja. Ini SCMA, nextnya SCMA secara trading plan sudah TP1. Nah, kalau misalnya sekarang bagaimana Mas Ilham? Ini trading plan sebelumnya masih bisa digunakan. Tungguin aja di area 286 ya untuk SCMA. TP-nya masih sama di 304, TP2-nya di 316 dengan potensi upside sekitar 10,49%, atau kita buletin aja di 10,5% ya semua people ya. Nextnya itu saham Toba. Oke, ini saham Toba, ini visualnya seperti ini, tapi dia tertahan nih. Ini ada doji. Jadi gini, Smart People. Kalau misal melihat sebuah saham lagi bertumbuh, tumbuh, lagi bullish banget, tiba-tiba ada ting doji gitu, itu bisa dipertimbangkan. Karena doji ini adalah fase-fase antara kekuatan buyer nih sudah mulai melemah, ini ada seller, even itu ada berita ataupun memang ada aksi taking profit. Jadi ada potensial ketika sebuah saham tiba-tiba ada ting doji gitu ada potensial menuju ke bawah. Ini saham Toba ini masih ada potensial koreksi ke 605. Ini sebenarnya 605 atau sedikit ke atas di area 605 sampai 615 ya. Kalau belum break di sini ini kan visualnya ya. Nah, ini sedikit agak risiko kalau smart people sudah membeli saham di sini gitu. Oh, saya maunya beli saham di sini biar nanti kalau breakout hasilnya lebih banyak. Tapi kan yang terjadi ini nurut sekali terhadap resisten diagonal. Nah, makanya smart people tidak hanya masalah analisis transaksi, tapi analisis teknikal juga perlu dipertimbangkan. Ada fundamental, analisis mungkin bandarmologi, dan teknikal juga sangat diperlukan. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya di Mayora. Kita akan lihat bagaimana Mayora. Kemarin di Smart Talk kami juga sempat membahas mengenai Mayora bersama narasumbernya Kak Vanessa. Nanti cek aja di YouTube-nya Rabi Sekuritas Indonesia ya untuk saham Mior. Untuk sekarang supportnya di 18.20, target profit terdekatnya di 19.05. Jadi kalau misalnya ada indikasi kenaikan di 18.20 bisa ditradingkan. TP terdekatnya di 19.05. Tapi kalau breakdown Samir hari ini terjadi koreksi lagi dan tutup ya highlightnya di garis bawahi di stabilo tutup di bawah 18.20, ini ada potensi ke area 17.50 untuk Samir. Nggak usah dipaksain ya untuk saham-saham seperti ini. Karena kalau misalnya kita zoom out lagi, ini penurunannya masih ada potensi tekanan jual untuk saham MIOR. Next, dari Instagram, Bumi. Oke, kayaknya tidak hanya dari Instagram saja yang penasaran, dari Zoom juga penasaran ya. Untuk saham Bumi ini di 2,42% untuk koreksinya. Support saham Bumi so far ini berada di area 230, yang mana merupakan ini area dari moving average 20-nya, dan ini merupakan area kurang lebih 50 hingga 61,8% dari Fibonacci retracement. Saya pribadi tungguin dulu untuk bumi di area tersebut. Ini lebih ke arah sedikit konservatif ya untuk saham bumi, area optimal di area 230. Sudah terjawab untuk saham bumi, kemudian Bang Petro. Oke, kita akan ke Petro. Oke, ya, sampai terus sendiri ini di area sekitar 5.875-nya ya untuk area support. Ini resistennya mungkin kemarin udah dibahas ya, resistennya di area 6.600. Masih ada potensi koreksi ke 5.750 hingga ya kurang lebih ke area 5.925 untuk saham Petro.
Kalau ada indikasi kenaikan di area 5750 hingga 5925, apakah bisa disikat Mas Ilham? Bisa ditreningkan? Jawabannya bisa selama masih di atas 5750 dan juga 5925. Nextnya ini ke sebentar. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hija, PACK Bevin. Oke, PACK memang lagi hot-hotnya ya. PACK. Untuk Hija ini masih sesuai trading plan ini di hold aja. Selama masih di atas 184 masih bisa potensial diambil. Tapi mungkin reminder ya. Dari saya ini agak sedikit sabar untuk saham Hija. Tapi stop loss ya di area 177. Jangan lupa yang pertama sabar, yang kedua jangan lupa stop lossnya ya di area 177. TP pertama di 204, TP 2-nya di 220. Karena memang karakteristik saham Kijaya ini pelan-pelan pelan-pelan naik, pelan-pelan pelan naik. Tapi jangan lupa secara histori bisa pelan-pelan pelan turun, pelan-pelan turun. Ini kalau nggak ada stop lossnya, ini kelar ini sampai bawah. Jadi itulah fungsinya stop loss. Nextnya kita ke PACK. Saya coba analisis secara objektif ya, smart people. Karena PACK ini saham yang sangat volatile ya. Eh, Supportnya ini berada di 258. Ini sangat agresif sekali bagi smart people yang punya profil risiko agresif. Ini cocok, tapi untuk yang konservatif dan moderate better skip aja. Karena masih ada 800 hingga 900 lebih smart people saham di Indonesia. Nggak usah pusing ya smart people. Oh, nanti saya ketinggalan smart people yang naik ya. Ini lebih dari satu saham, jadi nggak usah khawatir. Cari aja yang saham-saham berpotensi. Area optimalnya di 258, TP terdekatnya di 328 untuk saham PACK. Selain PACK, kita ke Bevin nih, Bevin. Oke, Bevin sempat naik signifikan. Kalau saya pribadi ini tungguin di area 800 yang merupakan area, kalau dari sini sih sekitar 50% ya. Oh, Mas Ilham, ini Fibonacci kok seperti ini ya? Memang seperti itu Fibonacci berdasarkan histori ya, data histori bisa jadi patokan untuk potensial retracement. Saya pribadi tungguin di area 800 hingga 810 untuk Bufin. Nggak mesti maksain masuk ya. Nextnya kita ke INKP sudah harta. Oke. Nah, harta kemarin sudah di-recall nih. Yang pertama saya akan bilang selamat bagi semua people yang sudah mengambil saham harta di area 2530, TP-nya 2% plus plus. Tapi bagi yang belum, bagaimana nih Mas Ilham? Nah, ini semua people saham harta so far berada di area resistennya. Terus ini ada wick-nya yang cukup, ya dibilang panjang banget enggak, tapi dibilang pendek banget enggak. Ini mengindikasikan ada seller yang mulai beraksi ya, kekuatan seller yang mulai beraksi. Kalaupun terjadi koreksi, saya pribadi tungguin di 2760 ya, yang merupakan kurang lebih area 38,2-nya dari Fibonacci retracement untuk saham HRTA. Nextnya kita ke sebentar, Dewa sudah belum? Sebentar Dewa. Dewa, oke, Dewa belum. Jadi gini, Sam Dewa ini kan sepekan terakhir ya, kurang lebih. Ini kan habis breakout dia flat dulu, konsolidasi dulu di sini. Selama masih berada di 550, ini bisa ditradingkan ya smart people ya untuk saham Dewa. TP terdekatnya di 590. Ini fokusnya di TP terdekat dulu aja di 590. Nanti kalau misalnya jebol di 590 di atas bisa potensial upside ke 630, tapi fokusnya ke 590 lagi untuk saham Dewa. Secara moving average ada potensial MA10 breakout atau crossing, bullish crossing atau golden ratio terhadap MA60-nya untuk saham Dewa. Bisa diperhatikan untuk hari ini. Cuman kita lihat goldnya nampaknya sedikit konsolidasi merah-merah ya. Ini pembukaannya, tapi kita belum tahu ya karena penutupannya lebih ke arah subuh ya semua people. Bisa sekarang merah, nanti subuh hijau dan sebaliknya. Atau bisa sekarang merah, nanti subuh juga merah. Nextnya kita ke sebentar AADI.
ADI, yap, sudah TP1. Ini saya drop waktu itu potensial X ABC. Kita akan lihat ya, apakah si saham ADI ini bisa bertahan di atas 10.800 yang merupakan area optimalnya untuk masuk ke saham. Apabila bisa dan dia konsolidasi terlebih dahulu, terus ada potensi upside, ini potensial ke 12.225 ini still possible atau masih bisa potensial memungkinkan. Tapi kalau misalnya dia breakdown di bawah 10.800, apabila mendekati 9.950 dan breakdown di bawah 9.950, better skip dulu untuk saham AADI-nya. Next, agro untuk PACK ada beberapa smart people yang nanya ya, sudah terjawab untuk PACK sendiri karena beberapa hari terakhir PACK lumayan hot-hotnya juga ya. Oh ini naik segala macam. Oke, untuk agro ini supportnya terdekat di 189, namun ini support yang sangat risky ya, berisiko. Karena apa? Karena di bawahnya masih ada gap ya di area 180. Saya pribadi ini tungguin di bawah 180, tapi ini khusus untuk punya small people yang punya profil risiko agresif. Kalau konservatif udah skip aja dulu, ini saham-saham yang seperti ini volatilitasnya sangat tinggi. Ya iya, small people bayangin aja sekali sekali naik atau turun minus 11%. Kalau iman dan mentalnya tidak kuat, better di skip aja. Nggak usah maksain teman biar profit sehari 20%, ya udah itu rezeki mereka gitu. Nggak usah maksain, nggak usah merasa ketinggalan ya smart people. Sebenarnya kita bertarung bukan teman kita, bukan market, tapi kita bertarung sama ego kita sendiri. Kadang ego itu yang membuat kita greedy, yang membuat kita fear ya. Jadi ya banyak-banyak bersyukur dan nggak perlu takut ketinggalan ya. Nextnya kita ke Mika. Oke, kita ke Mika dari Instagram. Mika sebenarnya sektor healthcare sebenarnya jarang yang sedikit ditanyakan juga. Secara tren sebenarnya masih ada potensi downside. Ini masih ada potensi koreksi ke di 2050. Kalau misalnya smart people sudah memiliki saham Mika, area 2040 merupakan area yang optimal ya. Sebenarnya saya lagi lihat zoom out ya. Oke. Area 2040 area yang optimal untuk averaging down. Kalau breakdown di bawah 2040 average-nya di 1875. Tapi kalau bagi smart people yang belum memiliki saham Mika ini skip terlebih dahulu. Terus mungkin ada yang penasaran. Ini Mas Ilham bilang saham Mika jelek nih. Oh, kenapa nih saham Mika jelek? Ini objektif berdasarkan teknikal. Kalaupun saham Mika mengalami pertumbuhan dan secara teknikal oke, itu pasti saya merekomendasikan atau ada yang bertanya, saya akan jawab ya itu memang ada potensial upside. Tapi kalau seperti hal ini, kalau misalnya sudah punya averaging down dulu di 2040, tapi kalau misalnya yang belum punya better cari saham yang lain dulu ya. Bukan karena oh masih ham ini enggak, smart people. Memang ini secara objektif dari teknikal. Nextnya Esa. Oke, saham ESA ini Mas Fala juga sempat drop untuk saham ESA-nya. Ini kalau trading plan terbarunya ini supportnya di 765. Apabila ada indikasi kenaikan di 765 bisa ditradingkan TP terdekatnya di 810, TP 2-nya di 840. Tapi kalau saham ESA ini masih drop ya, koreksi di bawah 765, tungguin di 725. Kenapa smart people bisa ditungguin di area 765 atau 725? Sebenarnya secara tren ya atau pertumbuhan ini sih no isu ya untuk saham ESA, masih ada potensi upside ya walaupun pergerakannya memang kayak bikin ketar-ketir ya, tapi untuk tidak saham keter ya yang beberapa pekan lalu ya mengalami kenaikan signifikan. Ini masih oke untuk saham ESA-nya untuk ada potensi upside. Jadi area 765 atau 725 bisa dipertimbangkan untuk masuk ke saham ESA. Disclaimer mode on, sesuaikan dengan trading plan dan profil risiko masing-masing. Nextnya kita ke sebentar PSAB. PSAB ini cukup menarik ya. Tapi sideways ya, smart people ini supportnya di area 535 dan TP-nya di 595. Area situ strategi yang bisa dilakukan adalah tektokan untuk PSAB. Smart people tidak terasa nampaknya market sedikit lagi akan buka
Sebagai kesimpulan hari ini ada INKP, BRMS, dan DSSA. Dan jangan lupa, smart people, saya reminder lagi, manfaatkan promo margin 7,7% sekarang. Apalagi 77-nya itu inline banget sama nih ya, smart people di layar. Resisten IHSG 777. Jadi resistennya 7777, smart people juga bisa manfaatkan promo margin 77. Buh, pas banget nggak itu? Nah, Smart People selain saham, Morning Stock, Smart People bisa trading di waran terstruktur. Explore lebih lanjut di waranindonesia.co.id atau memanfaatkan aplikasi RHBT Smart ID. Smart People juga bisa memanfaatkan fitur Aro, salah satu fitur unggulan yang dimiliki RHB Sekuritas Indonesia untuk membantu mempermudah dalam trading plan. Dan Morning Stock Pick diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ya sampai selesai. Smart People bisa ngegosipin tuh morning topic tuh ke semua teman-teman lainnya. Nah, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi semua people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, Easy, Quick, Smart.